Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di akun YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kawan-kawan semua untuk melihat bagaimana praktek pengendalian salah satu hama utama kakao, yakninya hama Helopeltis. Di sini saya akan memperagakan bersama nanti mahasiswa saya, Saudara Fajri Kurniawan, bagaimana cara mengendalikan hama Helopeltis secara hayati dengan menggunakan semut hitam, ya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya informasikan bahwa Helopeltis ini di Indonesia sudah cukup lama dilaporkan menyerang hampir di semua sentra pertanaman kakao di Indonesia, termasuk juga di Sumatera Barat. Kemudian hama Helopeltis ini menyerang kakao itu mulai dari putik, ya. Sejak bunga itu penyerbukan kemudian terbentuk putik. Nah, maka pada saat putik itu baru terbentuk, Helopeltis sudah bisa menyerang. Di sini saya bisa melihat memperagakan bagaimana gejala serangan Helopeltis pada putik kakao. Di sini kita lihat gejalanya itu. Kalau dia serangan berat, maka dia itu akan mengakibatkan terjadinya malformasi. Ya, pertama bagian yang terserang berat itu dia akan mengkering, nekrotik dia. Kemudian terjadi malformasi karena normalnya putik ini kan dia bentuknya lurus. Karena ada serangan Helopeltis, maka putik ini dia melengkung, ya, melengkung. Kemudian selain menyerang putik, itu Helopeltis itu juga bisa menyerang buah-buah yang sudah besar, ya. Nah, ini dia. Ini jadi gejala Helopeltis pada kakao itu dia khas, ya, khas di mana pada permukaan buah yang terserang itu akan terbentuk bercak berwarna hitam, bentuk berwarna hitam, kemudian dia mencekung. Ukuran percaknya itu lebih kurang 2 sampai 4 cm, ya, 2 sampai 4 cm. Kemudian kalau serangnya itu berat, ya, maka akan banyak bercak-bercak yang terbentuk pada permukaan buah ini. Nah, kalau akibatnya nanti kalau serangan itu terus terjadi, maka semua permukaan buah itu dia akan berubah menjadi hitam seperti ini. Dimana bercak-bercak kecil tadi dia akan menyatu menjadi satu bidang bercak hitam yang melebar, gitu, ya. Ini dia. Ini gejala masih serangan ringan. Nah, ini kemudian gejala serangan pada buah yang sudah hampir matang, gitu. Ya, sudah hampir masak buahnya itu. Kita lihat juga terjadi malformasi di sini, ya. Nah, ini sedikit informasi tentang hama Helopeltis. Berikutnya kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan pengendalian Helopeltis ini dengan menggunakan secara hayati dengan menggunakan semut hitam, ya, semut hitam. Oke, berikutnya untuk bagaimana cara praktek pengendalian hayati dengan menggunakan semut hitam, itu nanti akan dijelaskan oleh mahasiswa saya, Saudara Fajri. Oke, ini dia. Jadi di sini kita akan melakukan praktek aplikasi pengendalian hayati dengan menggunakan semut hitam untuk mengendalikan Helopeltis pada tanaman kakao. Kita akan melakukan konservasi, ya. Kita akan konservasi bagaimana kita mengupayakan agar semut hitam ini dia tetap establis, ya, bertahan, dia menetap dia pada batang kakao itu. Kemudian di sini ada selama ini yang sering keliru kita memahami bahwa dari beberapa artikel-artikel kita baca itu dikatakan bahwa semut hitam itu dia predator. Dia enggak predator. Jadi semut hitam itu nanti dia itu akan berasosiasi dengan kutu putih pada buah kakao. Kemudian kutu putih itu dia akan menempel pada buah kakao. Kemudian kutu putih itu dia nanti menghasilkan embun madu. Embun madu ini yang menarik semut hitam ini untuk datang ke buah tersebut. Sehingga nanti akan terbentuk koloni semut pada buah, sehingga hama Helopeltis itu tidak bisa menyerang buah tersebut. Ini adalah kemudian untuk konservasinya itu di sini kita akan membuat sarang, ya, kita akan buat sarang untuk semut hitam. Kemudian nanti sarang itu akan kita tempatkan pada batang kakao yang terserang oleh Helopeltis. Ini adalah contoh sarang yang sudah jadi, sangat sederhana sekali. Kita buat dari bambu, kita manfaatkan satu ruas bambu, kemudian kita gunakan daun kering. Kemudian untuk menarik agar semut hitam itu datang ke sarang ini, kita berikan dia madu, ya, Pak, ya. Nah, kita berikan dia jadi madu.
Oke, sangat sederhana sekali. Kemudian setelah perangkap ini selesai, nanti kita tinggal pasangkan dia di dahan sekunder ya Pak ya. Cabang sekunder. Oke, di cabang sekunder sini. Kita ikatkan dia di sini. Ya. Oke ya, seperti ini dia. Berikutnya, kita akan dibantu oleh saudara Fajri ini untuk mendemonstrasikan bagaimana cara membuat sarang semut hitam. Silakan Fajri. Baiklah, saudara-saudara atau ibu-ibu, bapak-bapak, saya di sini akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat sarang semut untuk mengendalikan hama Helopeltis pada tanaman kakao. Di sini pembuatannya itu sangat mudah. Kita hanya memerlukan satu ruas bambu. Oke, satu ruas bambu ya Pak ya. Iya, Satu satu ruas bambu. Oke. Kemudian kita menggunakan daun kering dari tanaman kelapa. Oke, artinya bisa nggak daun kering yang lain dipakai? Daun kering lain bisa dipakai seperti contohnya daun kering dari tanaman kakao itu sendiri juga bisa digunakan ya Pak. Juga bisa digunakan. Oke, kalau di sini kita konteksnya kita menggunakan daun kering dari tanaman kelapa. Oke. Bila di sini kita memotong pertama-tama itu kita memotong panjang dari daun kelapa ini sepanjang dengan satu ruas bambu yang telah kita potong. Kemudian di sini kita langsung aja memberi untuk cadang makanan supaya semut itu tertarik kepada sarang yang telah kita buat dengan bantuan madu yang sangat mudah ditemukan di warung-warung gitu kan. Bila di sini kita memberikan madu itu di tengah-tengah kumpulan daun kelapa ini. Langsung aja kita gitu ya. Oke. Itu jumlahnya berapa kira-kira Pak Jiri? Dalam satu saset ini kita bisa memberikannya itu setengah aja. Jadi satu saset ini bisa untuk dua sarang. Dua sarang gitu. Okay. Setelah kita menyerahkan di daun kelapa, kita langsung memasukkannya ke dalam bambu ini. Dengan caranya sangat mudah, dengan memasukkan seperti ini aja. Oke. Dan sarang semut sudah jadi berarti ya Pak Jiri ya. Oke. Kemudian bagaimana cara masangnya Pak Jiri? Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara atau meletakkan sarang bambu ini di tanaman kakao. Oke, silakan Pak Jiri. Jadi sarang ini kita letakkan pada tanaman kakao yang terserang Helopeltis yang dalam kategori berat. Kita akan meletakkannya itu pada cabang sekunder. Caranya, lubang ini menghadap ke bawah agar ketika hujan, jadi ini tidak terisi air gitu kan. Caranya sangat mudah. Kita cuma meletakkannya di cabang. Kita meletakkannya hanya di cabang sekunder. Kemudian masih ini diikat ya? Ya, kemudian sarang ini diikat menggunakan tali rafia atau berbagai tali. Nah, setelah itu berarti sudah selesai ya Pak ya? Sarang sudah selesai digunakan. Ya, sangat praktis Pak ya Pak ya? Ya, sangat praktis. Sangat praktis sekali. Sekarang ini Pak, kita tanya-tanya nih dengan saudara Fajri ini. Biasanya kalau untuk satu batang itu kita pasang berapa perangkap dia yang efektifnya? Kalau tanaman kakao yang terserang berat itu, kita efektifnya itu membuat satu tanaman itu 3 sarang. Satu tanaman 3 sarang. Satu tanaman 3 sarang. Oke, kemudian satu tanaman 3 sarang bagus. Jadi untuk tanaman satu sarang ini dia bisa bertahan berapa bulan ini Pak? Satu sarang ini dia tahan apabila
cadangan makanan dari Ah. untuk semut itu tetap ada. Jadi kita dalam waktu dekat atau dalam jangka waktu dekat itu kita harus memberi Oke. pakan untuk semut. Oke. Artinya Untuk ditambah semut. ya Pak ya? Artinya ditambah. madu yang kita Ah, ah, ah. ditambah dalam rotasi itu Oh ya, rotasi waktu itu berapa rotasi hari? waktunya itu kita bisa memberinya tuh 2 kali dalam seminggu gitu. Oke, 2 kali dalam seminggu. Iya. Oke, berarti metode pengendalian yang sangat praktis sekali. Iya, sangat Praktis sekali, mudah untuk dibuat. Bahan-bahannya itu juga cukup gampang kita temukan ya. Dia kita temukan mungkin di sekitar kebun kita nih, alat-alat ini tersedia ya Pak ya. Coba. Oke, ini dulu tutorial kami cara pengendalian hama helopeltis pada kakao dengan cara hayati ya, dengan membuat sarang untuk semut hitam. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih Pak Jiri.